Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian wal akhwat, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Kamis, kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajlis di masjid yang berberkah ini, insyaallah, guna sama-sama mempelajari zikir-zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir-zikir dan doa yang dikumpulkan oleh Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah dalam buku yang beliau beri judul dengan Hisnul Muslim. Hisnul Muslim, benteng seorang muslim. Jamaah sekalian, pada pertemuan kita yang paling terakhir, kita sudah menyelesaikan bab yang ke-34, yaitu bab yang menjelaskan tentang doa pada saat kita ditimpa kegelisahan atau kesedihan. Kita sudah belajar dua doa. Kita sudah pelajari dua doa, dan pertemuan kita yang terakhir kita bahas satu doa yang meliputi 8 permintaan atau permintaan perlindungan dari 8 hal atau 8 perkara. Pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan dengan bab yang ke-35, yaitu doa al-karbi. Doa al-karbi. Tapi kita mau pastikan dulu bahwa sudah pada hafal doa sebelumnya, atau sudah ada yang menghafal, atau sudah pada hafal. Sudah pada hafal atau sudah ada yang menghafal, atau belum ada yang menghafal? Insyaallah. Oh iya, tafadhal. Tidak ada mic tadi? Iya. Ini doa sebelumnya ini. Ya. Kita tidak hadir pertemuan terakhir. Setelah itu. Atau tidak hadir mungkin yang terakhir. Doa setelah itu. Kok itu sudah di store yang lalu?
Belum? Oh ya, berarti tidak sempat hadir 2 pekan lalu mungkin. Ada yang hafal itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Demialah kayaknya apa? Ya, fadal. Min a'udzubika min ghalabat, bukan ghalabatid, Yang sesuai di sini, yang sesuai dengan ini. Yang terakhir apa? A'udzubika min dhala'id-dain kalau di sini. Bukan ghalabatid-dain. Kita sudah terangkan yang lalu. Ya. Wa qahri rijal. Ya, baik. Faham artinya ya? Ya. Insyaallah. Ya. Nah, ini kita sudah terangkan ya, dan sekali lagi diharapkan bisa difahami dengan baik dan diamalkan. Kalau ini diamalkan ya, walaupun kita tidak programkan untuk hafal, maka insyaallah kita akan hafal dengan sendirinya. Ya, kalau sudah terbiasa kita baca doa ini, maka insyaallah kita bisa hafalkan. Walaupun judulnya doa yang lalu itu doa ketika ditimpa kegelisahan atau kesedihan, tapi sebenarnya kalau kita lihat maknanya, maka bisa kita berdoa dengannya kapan saja ya, di setiap waktu, karena isinya dan makna yang terkandung di dalamnya kita butuhkan setiap saat. Baiklah jamaah sekalian, kita masuk di bab yang baru, bab yang ke-35, doa al-karbi. Doa al-karb. Al-karb itu adalah kesedihan yang tinggi atau kesusahan yang sangat berat, musibah yang sangat besar ya. Al-karb atau bisa juga al-kurba, jamaknya kurab. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumi al-qiyamah." Siapa yang melepaskan seorang mukmin dari kesusahan di dunia ini, maka Allah akan melepaskan darinya kesusahan akhirat. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan kurba itu bukan sekedar musibah, tapi adalah musibah yang sangat besar, kesusahan yang sangat berat ya. Dan ini mungkin tidak semuanya pernah merasakannya, tapi boleh jadi ya akan menimpa kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita ditimpa kesusahan yang sangat besar atau hal yang darurat ya? Ketika kita ditimpa hal yang darurat, doa apa yang kita baca, yang dianjurkan untuk kita baca? Di sini ada disebutkan 4 doa, 4 contoh doa yang bagus kita baca. Bisa salah satunya, bisa juga digabung, kita doa kepada Allah dengan zikir-zikir ini, atau kita berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir ini ketika kita ditimpa kesusahan.
Kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dikatakan dalam riwayat Imam Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu amrun, kalau beliau ditimpa satu urusan, nazala bihi amrun muhim, ditimpa oleh urusan yang besar, au asabahu gham, atau ditimpa kesusahan atau hal yang menggelisahkan, maka beliau berdoa dengan doa ini, la ilaha illallahul azimul halim, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang maha agung lagi maha penyantun. La ilaha illallah rabbul arsyil azim, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang merupakan pemilik arsy yang sangat agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, Rabb dari langit-langit dan dari bumi, dan Rabb dari arsy yang mulia. Ya, ini doa, ya, atau mungkin lebih tepat disebut zikir, ya, zikir. Karena kalau dibaca sekilas seakan-akan tidak ada unsur doa di dalamnya, ya, dia adalah zikir. Namun sebenarnya sebagaimana yang kita katakan, zikir itu kadang berfungsi sebagai doa, ya, dia berfungsi sebagai doa. Walaupun kita berzikir, tapi Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita dengan zikir yang kita ucapkan kepadanya. Zikir ini zikir yang sangat mulia karena disebutkan 3 kali kalimat syahadat, ya, sampai 3 kali la ilaha illallah, ya. Dan biasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa kesusahan, maka kita memperbanyak tahlil, yaitu ucapan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Makanya ketika kita mau mengakhiri usia kita di dunia ini, dan inilah masalah yang paling besar, merupakan penentuan hidup kita, maka kalimat yang paling perlu untuk kita perbanyak adalah kalimat la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah. Di sini 3 kali. Pertama, la ilaha illallah, penegasan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Al-azim al-halim, lalu disebutkan tentang 2 sifat Allah Subhanahu wa taala atau 2 nama Allah, yaitu Allah adalah Al-Azim, yang maha agung. Maha agung yang tidak ada yang menyamai keagungannya. Al-Halim, dan maha penyantun. Ini dipadukan antara Al-Azim dan Al-Halim. Karena biasanya seseorang yang, kalau makhluk, ya, walillahil masalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang tinggi. Tapi biasanya bagi makhluk, ketika dia memiliki al-azamah, keagungan, kekayaan, kekuasaan, dan kekuatan, maka dia berlaku zalim, ya, dia berlaku sombong, berlaku zalim, dan menganiaya orang yang dianggap di bawahnya. Itu biasanya ada pada makhluk manusia. Adapun Allah, zat yang maha agung, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha kaya, yang maha segala-galanya, dia memiliki al-azim tapi juga al-halim, penyantun, sifat lembut, sayang kepada hamba-hambanya, dan tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Tampaknya ini disebutkan karena ketika kita ditimpa kesusahan, kita butuh sandaran yang kuat, kita butuh zat yang kuat, dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita susah, kita butuh yang menyantuni kita, menyayangi kita, maka dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka dipadukan nama ini, la ilaha illallah
Al-Azimu Al-Halim. Kemudian kalimat sesudahnya, La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. Rabbul Arshil Azim, yaitu Rabb dari Al-Arsh yang Al-Azim. Rabb dari Arsh yang maha besar, maha agung. Di sini kalau ini perbedaan maknanya ya. Atau ada yang tahu di sini apa beda maknanya antara Rabbul Arshil Al-Karimi dengan Rabbul Arshi Al-Azimu? Ini kan Rabbu Al-Arshi, itu antum Al-Azimu atau Al-Azimi? Hah? Al-Azimi. Ah ya. Ada yang Al-Azimu? Ya. Bukan yang pertama, yang kedua ini, yang kelima ini. La ilaha illallah Rabbul Arshi Al-Azimi atau Al-Azimu? Azimi. Ah ya. Kalau di sini Al-Azimu, ya Al-Azimu. Apa bedanya antara Rabbul Arshil Azimi dengan Rabbul Arshil Azimu? Dua-duanya mungkin, dua-duanya mungkin. Siapa yang sudah pernah belajar bahasa Arab di sini? Dari Jamaah Nur. Apa beda antara Rabbul Arshil Azimi dengan Rabbul Arshi Al-Azimu? Ya. Ada yang dinamakan sifah mausuf atau na'at ma'nut. Ini ada Ustaz takbir ini. Ya, insyaallah. Nah. Rabbul Arshil Azimi, kalau ya antum membanyakan Rabbul Arshi Al-Azimi, berarti Al-Azimnya sifat untuk apa? Al-Arsh. Karena arshnya apa? Mudhaf ilaihi, ya. Dia kasrah situ. Berarti ketika Al-Azimi juga kasrah, berarti dia adalah sifat untuk Al-Arsh. Makanya sama harakatnya. Tapi kalau dia dhammah, berarti dia sama dengan apa? Dengan Rabb. Berarti dia sifat untuk Rabb. Jadi apa beda artinya? Kalau dia dikatakan Rabbul Arshil Azimu, artinya Rabb pemilik Al-Arsh, yang mana Allah itu adalah Al-Azimu, Allah Maha Agung. Tapi kalau kita bilang Rabbul Arshil Azimi, maka dialah Rabb Allah yang pemilik Arsh yang agung. Arshnya yang agung, arshnya yang besar. Ya. Bisakah begitu? Ya, bisa. Ya. Jadi memang arsh adalah besar, agung. Dan pemiliknya juga adalah Allah yang Maha Agung. Dan ini menegaskan bahwa arsh itu sangat besar. Bahkan keyakinan kita bahwa makhluk yang paling besar adalah arsh. Ya, makhluk Allah yang paling besar adalah arsh, dan itulah tempat yang Allah pilih, yang Allah tentukan untuk dirinya, bukan usulan siapa-siapa. Dan Allah yang berkehendak, bukan karena Allah butuh arsh, tapi Allah memang menginginkan untuk yastawi alal arsh. Allah bersemayam di atas arsh, dan arshnya Allah adalah arsh yang maha agung, maha besar. Dan ini juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ketika ditimpa susah, ditimpa musibah, maka jangan kita meminta dan jangan kita terlalu menampakkan kebutuhan kepada siapa-siapa sebelum kita menyatakan, mengutarakan kebutuhan kita, kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azimi. Ya, tapi tidak tahu kenapa di sini pilih Rabbul Arshil Azimu. Ya. Kemudian terakhir ya di doa pertama ini, la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Lalu Rabbus samawati wa Rabbul ardi, Rabb langit-langit yang 7 dan Rabb bumi. Ya, jadi Rabb itu pemilik,
dan juga pengatur. Ya, dia samping memiliki, dia juga yang mengaturnya dan dia yang melakukan apa yang diinginkannya terhadap hal tersebut. Wa rabbul arsyil karimi atau karimu? Karimu? Ya. Karim juga. Oh ya. Berarti sifat untuk apa itu? Arsy-nya lagi. Ya, berarti arsy juga disifatkan dengan dua. Ya, jadi dia yang agung dan juga yang mulia. Jadi sesuatu yang mulia. Dan ini karim, ya karim itu, dan ini menunjukkan bahwasanya ini termasuk nama yang bisa disifatkan kepada selain Allah. Walaupun tentu saja tidak akan sama ketika disandarkan kepada Allah dan disandarkan kepada makhluk. Ya kan ada nama yang cuma Allah yang berhak bernama dengannya, dan ada nama yang bisa dinamakan juga makhluk. Jadi bisa itu, bisakah orang bilang orang namanya Azim? Bisa? Bisa atau tidak? Iya. Tapi kenapa Arsy bisa? Arsy makhluk atau bukan makhluk? Makhluk, ya. Disebutkan Azim, berarti bisa. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika kirim surat kepada Herakl, beliau bilang apa? Ila Herakl apa? Azimi Rum, Azimi Rum, pembesarnya Rum. Ya, itu dikatakan Azimi Rum. Nah, itu tidak mengapa, karena itu pembesar, tidak artian dia penguasa, tapi sebatas dengan makhluk. Beda azimnya makhluk dengan azimnya Allah Subhanahu wa taala. Karim juga begitu. Karim, Allah Karim. Dan manusia juga bisa dinamakan Karim. Makanya kalau ada orang namanya Karim saja, tidak Abdul Karim, secara hukum bisa. Secara hukum bisa. Ya, jadi dia mau maha, dia bukan maha ya, tidak diartikan biasa maha, tapi dia pemurah. Seorang yang sangat bagus, seorang yang sangat mulia, seorang yang suka berderma, dikatakan Karim. Ya, Karim. Tapi kalau yang dimaksudkan Karim Allah, maka mesti dikatakan Abdul Karim, ya, seorang Abdul Karim, Karim. Tapi ada nama-nama yang tidak bisa, ya, seperti Aziz. Bisa juga Aziz, ya. Makanya istrinya Nabi Yusuf dibilang bukan istrinya Nabi Yusuf, istrinya pembesar Mesir dibilang apa? Imra'atul Aziz, Imra'atul Aziz, istri dari pembesar, ya, atau istri dari penguasa Mesir, Imratul Aziz. Maka bisa Aziz dan bisa Abdul Aziz. Yang tidak bisa itu Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ya, Rahim bisa, tapi Rahman tidak bisa. Jadi kalau ada yang namanya anaknya Rahim bisa, sah. Tapi kalau Rahman saja tidak boleh, mesti Abdur Rahman. Ya, Abdur Rahman. Kalau ada yang terlanjur tambah, ya, Abdur Rahman. Ya. Dengan Allah, Allah tidak boleh, ya, mesti ada Abdullah, Abdullah. Jadi Allah dengan Ar-Rahman. Tapi kayaknya tidak ada, ya, tidak ada orang yang namanya Allah, ya. Tapi pernah di Pakistan ada, ya. Jadi waktu kita baru masuk di Madinah, di antara maba yang sama-sama datang dengan kami dulu, ada namanya Allah. Ya Allah, Ustaz. Di Pakistan, ya, ada yang namanya Allah. Langsung disuruh ganti, ya, mesti Abdullah, ya. Ini fikih asma wa sifat, ya, termasuk yang perlu difahami. Ini bagus, ya, doa atau zikir-zikir seperti ini dibaca, ya. Kemudian di antara zikir yang bagus dibaca ketika kita ditimpa musibah yang besar, kesusahan yang berat, adalah doa atau zikir ini, dan ini juga termasuk zikir pagi dan petang yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, dan Syekh Albani menghasankannya dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nufai bin Harith radhiyallahu anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma ya Allah, rahmataka arju, saya mengharapkan rahmatmu, fala takilni ila nafsi, maka jangan kamu serahkan diriku terhadap jiwaku ini sendiri, tarfata ain, walaupun sekejap mata, wa aslih li sya'ni kullahu, dan perbaikilah seluruh urusanku, la ilaha illa anta,
tiada ilah yang berhak disembah melainkan Engkau. Ya. Ini juga ada zikir pagi petang. Tapi tidak persis seperti ini. Ya. Apa zikir pagi petang seperti ini? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni la nafsi tarfata ain. Ya. Kalau ini Allahumma rahmataka, yang maknanya kurang lebih sama. Ya Allah, rahmatmu aku harapkan. Dan ini termasuk, ya, ini hal yang paling kita harapkan, ya, rahmat Allah yang paling kita harapkan di dunia dan di akhirat juga, atau di dunia saja. Di akhirat paling kita butuhkan. Karena kalau di dunia, rahmatnya Allah itu mencakup orang mukmin dan orang kafir. Adapun di hari kiamat, maka dia hanya diperuntukkan secara khusus kepada orang-orang beriman. Kata Allah, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah terhadap orang beriman itu rahim. Kata ulama kita, maksudnya di hari kiamat. Karena Rahman berlaku dunia dan akhirat, adapun Rahim itu khusus untuk orang beriman di hari kiamat kelak. Fala takilni ila nafsi tarfat ain. Ya. Ini juga penting, ya. Kita bilang, ya Allah, jangan kamu biarkan aku untuk bersandar pada diriku sendiri tarfat ain, walaupun sekejap mata. Artinya kita tidak pernah merasa tidak butuh kepada Allah kapanpun. Tidak ada orang boleh bilang, biarlah ya Allah tidak bantu saya dalam satu hari. Ya, saya menyandarkan diri kepada diriku dan tidak butuh bantuan Allah dalam satu hari. Yang lainnya saya butuh kepada Allah. Tidak boleh seperti itu. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar sekejap mata pun, dan tarfat ain, sekejap mata itu adalah menunjukkan waktu yang paling cepat. Apa buktinya bahwa tarfat ain waktu yang paling cepat? Tarfat ain, sekejap mata. Apa buktinya? Ada dalam Al-Quran. Ya. Apa? Nabi Sulaiman. Kenapa itu? Bagaimana itu? Memindahkan singgasana Ratu Saba. Dia tawarkan salah satunya dari anak buahnya, Ifrit, berdiri. Ya, itu sebelum berdiri. Cepat juga itu sebelum berdiri, ya. Hanya sebelum berdiri. Itu berapa menit saja, ya, atau berapa detik. Tapi itu masih membutuhkan waktu, ya, masih membutuhkan waktu. Tapi yang kedua, akhirnya yang jadi gimana? Yang orang berilmu yang tarfat ain, ya, antar an yartadda ilaika tarfuk, ya, qabla an yartadda ilaika tarfuka, sebelum kembali, ya, sekejap mata, ya, menunjukkan waktu sedikit sekali, ya. Dan ini di antara mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini menunjukkan tarfat ain adalah waktu yang sangat singkat. Tidak pernah kita tidak butuh Allah. Kita senantiasa membutuhkan bantuan Allah dan kita senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat sombong, ya, orang yang tidak pernah berdoa, dan sangat sombong orang yang menduga, menyangka dan tertipu pada dirinya ketika dia merasa ketika dia berhasil terhadap suatu hal adalah karena ilmunya, karena kekuatannya, karena kehebatannya, kemampuannya, dan seterusnya. Padahal kapanpun kita senantiasa butuh Allah dan tidak pernah kita tidak membutuhkan bantuannya. Dan kita berdoa, wa aslih li sya'ni kullahu, ya Allah, perbaikilah seluruh urusanku. Wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Ya. Ini tidak disebutkan berapa kali, tapi tidak mengapa diulang-ulangi, ya, tidak mengapa diulang-ulangi. Ketika kita masih merasa belum tenang, kita menginginkan segera dilepaskan dari kesusahan itu, maka silahkan diulang-ulangi. Zikir yang ketiga
Ini zikir yang paling terkenal, karena dia bukan cuma zikir yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi dia juga zikir yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Anbiya bahwa dia adalah nidaknya Nabi Zunnun, ya, Nabi Wazannun, ya, Yunus alaihi salam. Dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dan disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunan beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu Zinnun, dakwah Nabi, dakwah maksudnya apa ini? Doa, ya, doa Nabi Yunus. Zunnun itu nama lain dari Nabi Yunus, ya. Jadi ada beberapa nabi yang memang memiliki beberapa nama. Seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki berapa nama? Berapa nama nabi? Muhammad, Ahmad, ya, Ahmad. Apa lagi? Ya. Apa? Qasim, ya, Abul Qasim, ya, kunyah. Nah, Muqaffa, ya, Aqib, nama-nama beliau. Dan ada kaidah bahwa banyaknya nama seseorang menunjukkan kemuliaannya, ya, karena dia disifatkan dengan banyak, ya. Makanya tiada yang paling banyak melainkan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya nama Allah 99 bahkan lebih, ya, seperti yang hadis yang kita pelajari yang lalu, karena banyaknya nama Allah, karena dia disifatkan dengan banyak hal dan nama-nama sifat-sifat yang mulia. Ya, ada juga orang banyak sifatnya tapi sifat-sifat yang tidak bagus semuanya, ya. Tapi kalau ada manusia yang dia disifatkan dengan banyak, dinamakan dengan banyak, maka itu menunjukkan kemuliaannya, ya. Nabi Yunus disebut dengan Zunnun, ya, Nabi Isa Masih umpamanya, ya. Lalu Zulkifl, Al-Yasa' wal Yasa', Ibrahim, Khalil dan yang lainnya. Dalam Al-Quran Nabi Yunus disebut dengan Zunnun, wa zannuni idh dhahaba mughadiba, ya, dalam surat Al-Anbiya. Apakah ada dalam Al-Quran disebut Yunus atau semuanya Zunnun dalam Al-Quran? Atau ada juga disebut Yunus dalam Al-Quran? Ada juga, ya. Makanya surat ke-10 namanya surat apa? Yunus, ya, bukan surat Zinnun, ya. Tapi disebutkan juga Zunnun. Dan dalam Al-Quran juga Muhammad dan Ahmad, ya. Di mana disebut Ahmad? Surat As-Saff, ya, surat As-Saff, ya. Min ba'di ismuhu Ahmad, ya. Doa Nabi Yunus idza da'a biha, ketika dia berdoa dengannya, wa huwa fi batnil hut, dan dia waktu itu berada di batnil hut, di perut ikan. Ya, Allah mengatakan fanada fiz zulumat. Fanada fiz zulumat. Dia berdoa fiz zulumat. Dan waktu itu, ya, khusus sekalian, Allah mengatakan apa? Fiz zulumat, di kegelapan-kegelapan. Ya, kata ulama kita minimal ada 3 kegelapan, yaitu beliau berdoa di kegelapan malam, kemudian kegelapan lautan, laut yang gelap, dan kegelapan perut, ya, perut ikan, ya. Jadi sudah sangat sulit untuk keluar rasanya, ya. Artinya seandainya keluar dari perut ikan masih dalam kegelapan lautan dan dalam kegelapan malam. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam menyadari kesalahan beliau dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kata Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qat. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini satu kali pun atau kapan pun,
illastujiba lahu, kecuali akan dikabulkan untuknya. Jadi bisa ini dua pendamping ya. Artinya dia mendampingi doa kita yang lainnya. Jadi dia bisa menjadi pengantar dari doa-doa kita. Karena ketika kita mau minta doa kepada Allah, kita butuh membersihkan diri kita. Kita butuh menunjukkan kefakiran kita kepada Allah. Kita butuh untuk beristighfar dulu. Dan ini termasuk istighfar yang terbaik. Ya, ketika kita mengatakan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah, saya termasuk orang yang menzalimi diri saya. Maka ya sebagaimana Allah telah membantu dan menyelamatkan Nabi Yunus di kegelapan tersebut dan dia bisa akhirnya dikeluarkan dari kesusahan, maka Allah Tuhan kita itu juga yang maha mampu untuk menyelamatkan kita dari berbagai macam kesusahan-kesusahan kita. Tapi tentu saja kita juga butuh hati yang bersih, butuh tobat yang nasuha, dan butuh menyadari kesalahan kita dan kelalaian kita sebagaimana yang pernah terjadi pada Nabi Yunus alaihi salam. Terakhir di antara doa yang diajarkan adalah Allahu Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah, dialah Allah, Rabbi, Rabbku, la usyriku bihi syai'a, yang aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Dalam hadisnya ini dikatakan, ala uallimuka kalimatin taqulinahunna indal karb. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Asma bintu Umais, maukah ala uallimuki, maukah kamu aku ajari kalimat-kalimat yang kamu katakan pada saat kamu dalam kesusahan. Ya, jadi ini termasuk doa yang bagus atau zikir ya, lebih tepatnya mungkin zikir yang bagus kita ulang-ulangi pada saat kita ditimpa kesusahan. Ya, kawan sekalian, dan inilah perbedaan yang muslim dengan yang lainnya. Kalau kita terbiasa berzikir, maka pada saat kita susah, kita membiasakan zikir. Ya, orang lain ketika susah berkeluh kesah terus, ngomel, ya, dan banyak yang dia bicarai, ya, dan kadang menjerit-jerit, kadang meratap-meratap, lalu tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal seandainya seorang memperbanyak zikir lalu berdoa, maka akan hilang semua kesusahannya dan akan digantikan kesedihan dengan kebahagiaan dan kesusahan dengan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekira ini beberapa hal yang 4 doa yang bagus kita baca. Sekali lagi bisa digabung dan bisa dipilih salah satunya, dan minimal yang dihafal adalah doa Nabi Yunus. Ya, 4 ini bagus dihafalkan semuanya, tapi minimal adalah doa Nabi Yunus alaihi salam. Wallahu ta'ala alam. Ya, sekira ini subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.